Baik, boleh tepuk tangannya dulu dong teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak, itulah dia tentunya video tentang Pertamina Smexpo 2022. Dan di situ juga terangkum banyak sekali aktivitas-aktivitas. Seperti yang kita lihat juga tadi terakhir ada TikTok Challenge. Mungkin ada beberapa dari kita yang masih agak bingung dan pusing gimana sih caranya aku punya produk udah bagus banget. Pembelinya atau bayarnya juga udah banyak banget. Tapi ternyata nggak punya sosial media ataupun gimana caranya mau lebih mendongkrak lagi penjualan menggunakan sosial media. Bikin kontennya susah nggak sih? Aduh bikin kontennya harus kayak berapa hari sekali untuk posting atau kebanyakan atau terlalu sedikit. Wow, itu sepertinya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah lumrah. Buat teman-teman mitra binaan yang kali ini mungkin agak bingung gitu ya gimana caranya untuk membuat self brandingnya, produk brandingnya itu lebih diakui lagi oleh semua orang, lebih tahu lagi orang-orang. Nah baik, kali ini kita akan langsung saja menuju ke sesi berikutnya seperti yang saya janjikan. Kita akan masuk ke insightful session, yaitu di mana kita akan bincang-bincang seru, kita akan ngobrol santai dengan narasumber yang kita datangkan ke sini dan keren-keren pastinya. Dan hari ini kita kedatangan ada dua sosok, dua sosok loh. Dua sosok anak muda penerus bangsa yang sangat membanggakan tentunya. Dan semua hasil karyanya juga sudah tidak asing lagi di kalangan para perwira. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan sambut saja. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Fauzan Zimi selaku Graphic Designer Visual Labs. Dan juga Yuda Rizky selaku videographer alphaworks.id. Boleh kita berikan tepuk tangannya. Silakan. Tepuk tangannya dulu dong, baik teman-teman yang ada di sini ataupun yang ada secara online ya. Nah kali ini kita sudah bersama Mas Fauzan. Mas Fauzan apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat? Sehat. Semangat hari ini? Semangat. Harus semangat. Oke tentunya juga Mas Yuda Rizky apa kabar? Halo. Sehat? Ganteng Sehat. banget nih rambutnya diwarnain gitu. Cocok. Kita nanti akan ngobrol banyak. Nah tapi tentunya kali ini kita akan persilakan terlebih dahulu kepada Mas Fauzan Zimi untuk menyampaikan paparannya di sesi kali ini. Untuk itu kali persilakan Mas Fauzan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Fauzan Zimi, saya selaku co-founder dari Visual Labs. Nah Visual Labs sendiri ini dia mempunyai jasa, di mana jasa kita ini fokus kita adalah membantu para UKM supaya mempunyai konten untuk bisa jualan kayak gitu. Okay. Jadi service kita ada mulai dari social media management, ada pembuatan landing page dan juga video TikTok atau Reels dan juga ya ada foto produk kayak gitu. Wow, jadi ini sangat pas sekali sebenarnya untuk seluruh rekan-rekan binaan Pertamina yang mungkin agak bingung nih gimana caranya ya kan. Aku Ya, mau betul, bikin TikTok betul. tapi nggak tahu mulai dari mana Betul. atau konten-konten yang lain. Betul. Boleh lanjut lagi silakan Mas. Oke, jadi untuk sesi kali ini yang saya akan bawakan adalah tentang spesifik untuk foto produk kayak gitu. Nah, jadi kenapa foto produk ini penting untuk kita jualan apalagi di dunia digital sekarang? Karena foto produk ini sebagai gerbang di mana pelanggan itu melihat bentuk dari produk kita gitu. Jadi kalau foto produknya jelek, hasilnya pun kurang bagus untuk dalam penjualan, tidak memuaskan. Apalagi bisa jadi produk kita ini udah bagus, udah enak, udah rasanya enak gitu ya, terus kualitas produknya bagus. Sayang banget kalau foto produknya kita itu ternyata jelek sehingga membuat produk kita ini tidak laris di pasaran kayak gitu. Terus kenapa sih kalau misalnya keahlian di bidang pendukung seperti desain grafis gitu atau misalnya videografi ini dianggap sangat penting sekali untuk memberdayakan UMKM agar bisa go global. Saat ini kan kita harus go digital dan juga go global. Sepenting apa sih? Seberapa pentingnya ya? Oke, jadi seberapa pentingnya ini sekarang manusia itu kita tidak bisa pungkiri manusia itu adalah manusia yang visual banget.
Jadi manusia itu mengambil, dia scrolling dari sosial media itu, yang dia lihat itu adalah visualnya. Dibanding kalau kita, caption itu kalau di Instagram ada caption itu pasti terakhir gitu. Setelah dia ngeliat apa dulu fotonya, apa itu videonya kayak gitu. Nah jadi kita akan fokus gimana supaya visual kita itu lebih bagus. Oke, bener banget sih. Orang juga kadang kalau ketemu sama orang lain kan lihat dulu penampilan, betul ya. Baru ngobrol ketahuan nih orangnya gimana. Betul banget apabila kalau misalnya kita posting suatu produk, orang mungkin kalau misalnya ngelihat fotonya udah tidak menarik, di swipe gak sih? Tapi kalau menarik aku like gak sih? Iya, aku like. Betul ya, seperti itu ya. Berarti itu sangat penting sekali untuk mendukung bagaimana sih kita juga untuk bisa go global dan juga go digital. Seperti itu ya. Oke baik, nah ada gak sih teknik tertentu atau tips-tips biasanya yang bisa digunakan nih oleh pemula untuk pemberdaya UMKM untuk go global. Misalnya contoh aku pemula banget. Aku udah kepikiran aku akan bisnis apa nih. Tapi gimana cara untuk memulainya? Niat selalu ada. Tapi bingung mau mulainya dari mana dulu. Apa sih yang harus dipersiapkan? Oke, jadi untuk tahapan paling simpelnya sebenarnya kita lakuin kalau misalkan kita dari foto produk gitu ya. Kita pakai aja alat yang ada kita dulu. Yang ada di rumah gitu Iya maksudnya. betul, jadi kalau nggak ada kamera yang profesional, kamera HP pun udah cukup banget untuk bisa bikin foto produk kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa desain, sekarang ada yang namanya Canva. Nah itu canva.com itu sangat-sangat membantu banget untuk para UMKM supaya bisa jualan gitu. Jadi tanpa ada perlu skill desain pun kita bisa membuat desain di situ. Itu semacam apa aplikasi? Itu aplikasi di handphone ada, di web juga ada. Berbayar? Gratis. Oh seriusan? Serius gratis. Oh. Walaupun ada versi berbayarnya, cuma kita bisa tetap pakai. Pilihan lah ya. Oke, berarti yang pertama dilakukan apabila kita sudah mempunyai produknya, kita mulai aja dulu dengan gadget ataupun kamera yang ada di rumah. Maksimalkan seperti itu ya. Foto yang baik seperti itu. Nah, itu kan foto. Kalau misalnya mau bikin videonya? Kalau video sama ya pakai HP ya, pakai HP sama. Nggak ada, sebenarnya kita ini kan dunia di mana kita perang konsep gitu ya. Jadi sebenarnya gear itu pendukung kayak kamera kita harus iPhone, apa harus kamera profesional itu hanya pendukung di mana kalau emang konten kita ini sudah menarik, hal itu udah tidak diperdulikan lagi. Poin kesekian lah. Gitu. Poin kesekian. Oke, sekarang fotonya udah bagus atau kameranya udah oke. Captionnya? Kadang suka bingung, aku pun sendiri kadang foto nih, foto selfie aja. Bikin caption sampai akhirnya nggak jadi tuh posting karena caption nggak jadi-jadi. Nah ini gimana kita mau bikin caption yang bikin orang menarik, melihat penampilan fotonya udah keren ya kan. Captionnya taunya malah nggak nyambung sama produk. Kan orang jadinya gimana gitu. Apa sih yang harus dipikirkan untuk bisa membuat caption yang oke? Kalau caption itu sebenarnya kalau di sosial media itu simple aja sebenarnya. Kita bisa langsung to the point aja, produk kita ini apa. Terus yang terpenting kalau kita membuat caption itu, baik itu untuk marketplace ataupun sosial media untuk kita upload gitu. Kita jangan terlalu fokus kepada spesifik dari produk kita gitu. Tapi apa manfaat yang diberikan dari produk yang kita jual. Oke, nah sebelum kita lanjutkan lagi aku juga mau kasih tahu kepada seluruh perwira yang ada di rumah, di kantor atau dimanapun yang sedang menyaksikan tayangan ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh banget silakan langsung saja bubuhkan pertanyaannya di kolom chat. Jadi silakan sekarang juga kalau misalnya memang ada pertanyaan langsung di chat box saja. Dituliskan pertanyaannya untuk siapa dan pertanyaannya apa. Jangan lupa juga bubuhkan namanya. Dan kita juga membuka pertanyaan untuk semua yang ada di sini. Silakan Mitra Binaan Pertamina. Ibu, Bapak kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget. Misalnya bingung nih, saya juga punya nih sosial media. Produknya sudah oke banget, bayarnya sudah ada misalnya. Atau bingung mau memulai, silakan angkat tangan saja. Nanti langsung saja bertanya ya.
kita masih punya banyak waktu tentunya di sini. Apalagi kan ini hari pertama nih, ya kan, untuk Pertamina Smexpo 2022 yang dihadiri oleh lebih dari 500 UMKM yang tersebar secara online. Bangga dong tentunya karena yang pasti asli Indonesia, asli kerennya. Nah, cuman sekarang kita di hari pertama kita membahas tentang bagaimana sih untuk membuat visualisasinya atau artnya seperti apa, ya kan? Nah, mungkin bisa kasih masukan lagi kali Mas untuk teman-teman yang kali ini, tapi sebelumnya aku mau tanya, pernah bikin beberapa dan produk apa saja atau brand apa saja yang pernah dibantu? Brand apa saja? Sebenarnya kalau nama-namanya saya lupa lah ya. Oke, Tapi contohnya saja deh, gak usah namanya deh. contohnya ada sambal ya, kayak Oke. sambal. Kemasan tuh seperti di depan kita tuh persis banget sambal seperti itu pernah kita handle juga. Kebanyakan memang di makanan, minuman, skincare paling banyak juga. Terus ada juga properti, Properti juga juga pernah ya? juga. Dan di personal branding gitu. Jadi kalau misalkan dia pengen personal branding itu juga bisa kita tanganin gitu. Dibantu ya. Oke, sebenarnya Mas masih ada PPT gak sih atau ada pemaparan yang harus? Masih. Silakan kalau gitu saya nggak akan ganggu lagi, monggo. Oke, nah, terima kasih. Nah, jadi seperti yang saya bilang di sini nanti kita akan fokus spesifik kepada pembahasan tentang foto produk. Jadi kita gimana bikin calon pelanggan ngelirik dengan foto produk yang menarik gitu. Oke, di sini kenapa harus foto produk itu harus menarik? Ya, pertama itu meningkatkan kepercayaan dari calon konsumen. Nah, jadi kepercayaan ini terbentuk memang kalau kitanya niat, ya pembeli juga tahu kalau kita niat nih kayak gitu. Niat untuk jualannya. Yang kedua meningkatkan nilai jual, di mana kalau misalkan produk kita tampilannya lebih elegan, otomatis nilai jualnya bisa kita naikin lagi. Yang ketiga membuat brand menjadi lebih profesional kayak gitu. Nah, di sini foto produk itu ada beberapa jenis. Yang pertama ini ada white background shot. Di sini fotonya ini terlihat sederhana. Jadi memang dia fokus di mana memperlihatkan produknya aja tanpa ada perintil-perintilan di sebelah kanan atau kirinya. Hanya mungkin kalau di situ ada watermark aja kayak gitu. Nah, ini untuk terkesan rapi juga elegan. Nah, ini contohnya dia fokus di produknya, jadi belakangnya itu polos. Nah, ini keseringan kita akan temui di dalam marketplace. Tokopedia, Shopee, dan lain-lain pasti kebanyakan menggunakan seperti ini. Nah, yang kedua foto dengan model. Nah, di sini biasanya produk fashion yang digunakan. Nah, ini supaya calon pembeli bisa membayangkan, oh ini produk ini kalau misalkan dipakai di badannya dia seperti apa, terus termasuk juga ukurannya ya, ukurannya tuh kayak gimana, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh menggunakan produk, menggunakan model ya. Nah, terus yang berikutnya ada Creative Desk, nah ini termasuk unik juga. Ini kalau kita lihat, ini paling banyak kita lihat ini di Instagram ya, sosial media kayak gitu. Nah, jadi dia ini tanpa model tapi dia menggunakan aksesoris pendukung untuk mempercantik tampilannya gitu. Nah, ini kayak di sini dia menggunakan properti aksesoris, di situ ada bunga, terus di situ ada kalau di atas itu ada kayak tampan gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi ada aksesorisnya juga, ada apelnya, ada pir gitu ya. Di situ ada pakai, ini kayak sambal nih, yang sambal ada nasinya, terus ada tempatnya, ada kerupuknya, terus belakangnya itu ada daunnya gitu. Nah, sama yang di sana juga seperti itu. Jadi nggak hanya polos belakangnya, tapi kita membuat ini lebih cantik lagi dengan properti atau aksesoris yang kita gunakan. Nah, ini kalau kita dengan Creative Desk, kita juga bisa membuat tema yang sama untuk produk kita. Nah, seperti ini contohnya.
Nah kita bisa menggunakan tema putih pink kayak gitu. Jadi kalau di sini, jadi setiap postingan kita nanti kita bisa menggunakan tema yang sama untuk setiap postingannya. Seperti itu. Nah perlengkapan foto produk. Nah di sini foto produk ini kita juga nggak hanya langsung foto aja, kita memerlukan persiapan juga. Perlengkapan yang kita perlukan pertama tripod. Nah tripod ini sebenarnya supaya saat kita foto itu tangan kita nggak gerak gitu ya. Jadi supaya nggak ada blur-blur di foto kita, seperti itu. Terus kamera ini kalau misalkan kita punya budget untuk bisa beli kamera yang profesional, kita bisa beli kamera langsung atau misalkan kalau enggak pakai HP juga kita udah cukup ya. Jadi untuk HP juga sekarang ininya udah bagus-bagus kameranya, jadi cukup banget untuk bisa bikin foto produk. Nah ini penting juga light stand ya. Jadi di sini light stand ini kita gimana supaya produk kita bagus dengan tambahan dari lampu. Nah, jadi kalau lampu ini sebenarnya hal yang sangat penting juga ya. Jadi gimana tuh hasilnya bisa bagus, gimana itu lampunya itu bisa kita maksimalin. Gitu. Nah ini rekomendasinya kita bisa beli softbox seperti ini. Jadi udah ada tiangnya juga. Terus nanti kotaknya itu softboxnya di dalamnya itu ada lampunya. Jadi supaya lampunya itu nggak terlalu terang tapi lebih smooth gitu ya, lebih soft. Nah terus penting juga background. Nah background ini nanti kayak yang tadi sebelumnya Creative Dex itu kita menggunakan properti yang sesuai dengan produk kita. Kita juga bisa menyesuaikan tema di sana. Nah di sini background juga kita perlukan. Nah di sini properti, nah di properti ini banyak banget yang jual di Tokopedia, di Shopee ini banyak banget yang jual. Jadi tinggal kita sesuaiin aja dengan produk kita ini cocoknya dengan properti yang seperti apa, kayak gitu. Nah di sini setelah kita foto selesai, kita dapat beberapa foto, kita masuk ke tahap editingnya. Nah di sini ada aplikasi editing. Yang pertama itu ada ini bukan buat di HP ya. Di HP ada Lightroom, ada PicsArt, ada Snapseed. Untuk di laptop atau PC kita bisa menggunakan Photoshop. Seperti itu. Nah ini untuk referensi kalau misalkan kita bingung mau foto produknya kayak gimana ya, kita nggak punya ide sama sekali. Ini tempat yang cocok banget untuk kita bisa dapat referensi, kita bisa cari di Pinterest atau bisa juga di Instagram. Kita bisa cari Instagram seperti Instagram penyedia jasa untuk foto produk, itu juga bisa kita jadikan referensi juga. Terus ada Behance juga. Nah ini contoh foto produk yang Visual Labs kerjakan, yang pernah saya kerjakan juga. Jadi di sini kebanyakan kita akan menggunakan Creative Dex gitu ya, dengan tema yang sama. Ya, jadi di sini sebelah kiri ini menggunakan aksesorisnya, ada tempat tatakan, terus kita ada juga tehnya kayak gitu. Terus di kanan itu juga sama ya, pokoknya aksesoris, berbaut dengan aksesoris semua. Kayak gitu. Nah ini juga sama. Oke, baru kita masuk ke tips gimana sih kita udah ngeliat foto produk yang tadi nih, gimana cara kita bisa ngebuat foto seperti itu gitu. Oke, yang pertama atur tata letak. Nah, jadi di sini kita harus memastikan produk mendapat pencahayaan, posisi atau angle yang tepat. Nah, jadi di sini tata letak itu penting banget. Jadi supaya kita bisa memperlihatkan produk kita itu lebih menarik. Jadi kita harus tahu ini produk kita akan kita taruh di mana, terus aksesoris itu akan kita taruh di mana dan lain sebagainya. Gitu.
Yang kedua atur pencahayaan. Nah, jadi di sini kayak yang tadi lampu itu penting banget untuk sebuah foto produk. Nah, di sini pencahayaan merupakan faktor yang penting. Jadi kita bisa dapat sebenarnya lampu cahaya itu kita bisa dapat dua dari cahaya alami dan cahaya buatan. Kalau alami itu maksudnya kita menggunakan matahari gitu. Jadi kita misalkan di samping jendela kamar kita gitu, ada matahari yang sedikit masuk ke kamar kita. Nah itu bisa jadi lighting atau bisa jadi cahaya yang baik juga gitu. Asalkan nggak langsung matahari langsung nih, kita keluar rumah, terus siang-siang bolong, kita foto di bawah sinar matahari. Nah itu nggak bagus hasilnya, karena akan keras banget pantulan dari matahari tersebut. Nah terus kita juga bisa ambil foto dari berbagai angle ya. Jadi ini untuk sebagai kita punya variasi karena kita udah ngeset, misalnya udah ngeset backgroundnya ini, terus propertinya apa gitu. Jadi lebih baik kita pilih foto sebanyak mungkin untuk bisa kita cari mana yang terbaik. Nah ini gunakan tripod supaya kita bebas, jadi tangan kita pun saat kita tahu tripod, tangan kita bebas untuk bisa atur posisi dari produk kita gitu. Jadi nggak ada blur juga di foto kita jadinya kayak. Terus edit foto agar lebih menarik. Nah tadi aplikasi yang tadi, jadi kita perlu tahapan di mana tahapan ini tahapan penting juga. Jadi setelah kita foto, biasanya kalau kita asal foto selesai, itu hasil di galeri kita kurang puas kita gitu. Pasti ada aja yang kurang, baik itu cahayanya, baik itu keterangan dari warna tersebut gitu, dari warna yang ada di produk kita. Nah makanya kita perlu namanya editing lagi gitu. Jadi kita bisa mengoreksi warna, menghapus objek yang kita nggak diinginkan, terus juga bisa menyesuaikan pencahayaan. Nah ini tahukah kamu, nah ini kayak Instagram nih banyak nih, tahukah kamu? Jadi 90% pembeli mengatakan bahwa kualitas foto sangat penting dalam keputusan pembelian. Nah ini bukan saya yang ngomong, ini udah ada surveinya, survei ini dari Etsy.com. Nah Etsy ini jadi sebuah marketplace yang ada di luar sana, marketplace besar juga. Nah jadi dia menggunakan survei dan ini hasilnya, kayak gitu. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dong. Tentunya terima kasih Mas Fauzan Zimi selaku graphic designer dari Visual Labs. Boleh bergabung kembali. Kecuali kalau kali ini Mas Yuda ada PPT juga atau pemaparan? Enggak ada sih kita. Tidak ada. Oh kita ngobrol santai aja. Boleh silakan sebelah sini Mas. Biarkan aku di sebelah kiri menjaga kalian berdua. Iya. Nah di sini seperti yang saya ingatkan tadi, kalau misalnya ada teman-teman perwira yang memang tergabung secara online, ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung saja tuliskan di chat box untuk pertanyaannya dan untuk siapa. Ibu-ibu juga kalau misalnya bapak dan ibu yang ada di sini juga silahkan nanti angkat tangan saja. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol dulu sama Mas Yuda. Halo Kak. Tapi sebelumnya terima kasih loh tadi udah memberikan penjelasan Terima kasih, untuk sama-sama. foto. Berarti sekarang kita berbicara tentang video betul? Betul. Ya, udah senyum-senyum nih Sama lah kayaknya. ya pembahasannya sama Soul. Pembahasannya sama. Nah kali ini mungkin lebih mendetail tentang videografi. Betul ya, ini adalah videografer dari alpaworks.id. Boleh saya hai dulu, jelaskan dulu Mas Yuda ini seperti apa kerjaannya, silakan. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin nama gue Yuda Rizky. Gue ini adalah saya foundernya salah satu co-founder di Content Academy. Jadi Content Academy itu adalah sebuah platform Kak buat teman-teman yang mau pengen belajar jadi digital creator. Entah itu freelancer videografi, editing, terus sama videografinya, terus juga mau belajar jadi KOL, jadi Key Opinion Leader, jadi content creator. Oke. Di situ platformnya kayak gitu sih. Oke, jadi sekarang juga memang makin memudahkan kita dan makin canggih juga. Di saat kita mau jadi KOL pun sekarang kalau misalnya mau belajar sudah ada tempatnya. loh platformnya. Wow, oke. Baik, sekarang berarti yang ingin kita tanyakan adalah gimana sih tentang membuat kita yang dasar-dasar basicnya dulu aja nih. Apalagi buat teman-teman mitra binaan yang lagi-lagi bingung karena memang sebenarnya mereka udah punya buyer, udah ada pembelinya.
Tapi kan kalau misalnya didukung dengan foto, dengan video yang oke. Karena 90% pembeli apa tadi? 90%? Memutuskan membeli. Memutuskan membeli karena melihat penampilan foto atau videonya juga Betul, sudah sangat betul, menarik betul. gitu ya. Kasih tahu dong pembelajaran pertama yang harus kita lakukan untuk membuat si produk kita bagus secara video. Sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu ya Kak. Harus Karena tahu dulu. dulu mungkin zaman bikin konten ya. Entah Bener. buat produk UMKM, entah Bener. buat yang mau bikin konten jadi personal branding. Betul. Itu kita dulu bisa pakai HP aja yang gampang gitu ya. HP mana aja gitu HP kan mana ya. aja. Bener. Temen sekarang kalau teman-teman perhatiin, kalau kalian buka sosmed, sekarang gambar burik dikit skip, bener nggak? Bener. Itu harus diperhatiin. Jadi aku nggak nyuruh atau bilang harus punya HP yang mahal atau kamera yang bagus, tapi setidaknya part-part penting dari sebuah videografi diperhatiin. Contohnya ada cahaya, Bener. jangan ngadep kemana, ke matahari kalau emang nggak, ya jangan backlight. Terus yang kedua, kadang HP ini yang kita pakai mau pakai kamera depan karena lupa habis telepon, terus HP-nya berminyak kamera. Waduh, belur dong. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh harus diperhatiin. Basic-basic tata cahaya sama settingan kamera di HP-nya atau di kameranya. Plus sama dibersihin lensanya itu juga penting. Jadi biar setidaknya kualitas yang konten yang kita produksi di video di sosial media itu terlihat jernih sama audiens. Bikin mata audiens betah untuk nonton konten kita. Kayak gitu sih. Bikin mata audiens jadinya tertarik sih sebenarnya, dari tertarik kan jadinya betah ya. Tapi kalau misalnya mohon maaf tanda kutip burik ataupun nggak jelas, kadang kita langsung swipe gitu aja. Betul, Benar ya. betul. Yang harus disiapkan misalnya saya punyanya, sorry nyebut brand, misalnya iPhone nih ya. Mau bikin video nih untuk brand kita yang terbaik. Yang persiapkan apa aja selain tadi pendukung untuk harus ada pencahayaan. Yang pertama udah pasti cahaya. Nah ya, jadi cahaya itu bisa pakai lampu-lampu kayak yang tadi Mas Fauzan jelasin, pakai pendukungnya softbox gitu ya, dan softbox lain-lain dan yang atau lain. ring light. Terus kalaupun nggak ada itu bisa pakai cahaya matahari sama yang udah jelasin Mas Fauzan tadi gitu. Jadi yang penting cahayanya cukup supaya gambar kualitas di audio visual kita di video itu nggak burem ataupun nggak kurang cahaya jadi noise. Itu terus yang selanjutnya udah pasti sekarang namanya konten video itu kan audio visual. Jadi jangan lupa juga dimasukin input cerita di dalam sebuah video tersebut. Jadi ada storytellingnya. Jadi misalkan mau jelasin produknya, kita juga bisa jelasin secara audio gitu. Jadi bisa pakai voice over. Kalau belum bisa pede ngomong depan kamera, nggak apa-apa, bikin aja pakai voice over. Dimasukin nanti di editing videonya. Jadi sambil ngejelasin. Jadi audiens yang nonton nanti di sosmed pas lagi buka konten, dia bener-bener ngerasain experience audiovisualnya. Bener-bener ngedengerin apa yang kita jelasin plus menyimak, menyaksikan apa yang kita tampilin sama dia. Kayak gitu sih. Dan informasinya pun lengkap gitu ya, nyampe ke betul. orangnya. Karena biasanya jujur nih ya, ini mungkin ngambil dari pengalaman pribadi aku Betul. yang kemarin sempat ikutan selama pandemi ini kan kerjaan di rumah ya. Betul ya. Jadi lebih banyak waktu untuk aku mau jualan makanan, aku mau jualan kopi. Kebetulan aku kemarin jualan kopi. Gimana caranya biar orang tahu ini kopi buatanku tuh enak gitu. Sebagai MC aku percaya diri dong, aku bisa voice over di video Betul. aku gitu kan. Dan orang pun terkadang langsung berpikir, oh iya ya dengan ada suara bunyi seruput-seruput, air mendidih ataupun yang diglek gitu pun itu kayaknya udah mendukung banget ya. Kalau lebih ke produk kopi, kalau aku mungkin lebih ke arah nyasarnya berarti orang udah tahu kopi, nggak perlu diedukasi. Kalau kontenku kan rata-rata edukasi Kak. Betul, Nah betul. kalau kopi orang udah pada tahu kopi, cuman kelebihannya apa? Berarti kan yang dibutuhin dari produknya kakak ini, kopi ini butuh dapat awareness yang tinggi. Oke. Nah kita bisa lihat konten-konten yang lagi laku, yang lagi tren sekarang. Contoh kayak mungkin dari segi behind the scene untuk pembuatan videonya itu sendiri. Bikin Oh, BTS. ASMR, Oh iya betul. bikin hal-hal kayak gitu. Yang dimana itu tuh juga mancing audiens juga nikmatin proses kakak buat kopinya misalkan. Kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener datengin traffic aja yang banyak sebetulnya. Kalau kopi nggak perlu banyak edukasi. Oke, Kayak karena gitu. semua orang tahu kopi. Betul. Yang penting kita kasih tahu dulu apa sih perbedaan kopi yang gue jual ataupun yang sudah ada Betul, selama ini gitu yes, kali ya. betul. Tapi biasanya apa sih sekarang yang sedikit-sedikit viral tuh kita gimana sih caranya untuk bisa bikin konten yang kayak gitu Kak? Sebetulnya aku juga belajarnya gini Kak. Jadi aku pelajarin dari mentorku dulu. Oke. Jadi sebetulnya aku belajar 3 cara kerja otak audiens. Ada otak reptil, otak human, sama otak mamal. Reptil, human, Mamal. mamal. Oke. Jadi otak reptil itu otak yang dimana dia kerjanya auto apa ya udah bakal otomatis. Oke. Contoh kita lagi workshop kayak gini tiba-tiba ada ular kobra gitu. Pasti kan langsung kabur.
Gitu. Ya, nggak mungkin kan Takut ya. selfie dulu lucu kali ini kalau dipegang gitu kan. Iya bener. Ya. Nah terus yang kedua ada otak mamal, otak emosi. Hmm. Kalau ngelihat cewek yang cakep, ngelihat bayi, ngelihat kamera yang dia pengen, laptop yang kualitasnya gokil banget, buat Bereaksi ya, langsung suka. ya, iya. Itu lebih ke arah emosional. Makanya konten joget-joget dulu di TikTok laku, konten-konten yang bikin orang emosi itu laku karena itu kena otak mamal audience. Kalau otak human adalah otak yang mungkin teman-teman lagi pakai sekarang di sini nih, lagi mau mencerna apa yang aku sampein. Benar. Kayak gitu. Jadi emang gimana cara kita bisa kemas si audiens itu di konten ini bisa ada kena otak emosinya. Contoh konten yang pernah aku bikin yang viral waktu itu sampai 600 ribu itu aku ngomong gini, aku mau kasih tutorial cara ngilangin jerawat di Adobe Premiere. Kalau aku bukain headline-nya di awal ngomong gini caranya pakai masking, orang skip, masking apaan tuh gitu kan. Tapi kalau aku ngomongin cara ngilangin jerawat di video, orang yang jerawatan kena emosinya gue pengen bagus di video, pasti nonton. Itu sih. Itu yang harus diperhatiin storytellingnya supaya viral. Oke, jadi yang paling penting, the most important thing adalah yang pertama gimana sih bikin orang-orang yang kita tuju nih akan menjadi buyer berikutnya tuh langsung oke, gue mau nonton, oke gue tertarik, oke gue mau beli, akhirnya ujung-ujungnya gitu kan ya. Nah kalau misalnya berbicara tentang TikTok, Iya. coba boleh dong kasih tahu sekarang aja orang-orang jualan dulu TikTok kan bener joget-joget. Betul. Sekarang orang mau beli apa bukannya TikTok loh. Betul banget. Nyari hotel bukannya TikTok, Betul bener banget. kan? Karena dia udah fiturnya sekarang gokil berubah banget. Ini aku Gokil juga banget. mengaku juga dulu tau bahwa awal bikin konten emang agak repot banget di TikTok ya sampai akhirnya pas begitu konten edukasi dengan hashtag-hashtag yang muncul sama-sama belajar, suruhnya belajar itu enak banget buat para UMKM buat cari traffic di TikTok. Bener. Plus sekarang ada yang namanya TikTok Shop kan, jadi bisa masukin produk juga ke akun-akun kita. Dan kalaupun kita mau kerja sama-sama KOL, mungkin ada yang suka sama produk kita, entah suka sama makanan pedas, sambal dan lain-lain. Kita bisa kontaknya via si TikToknya langsung, Iya, jadi benar. ngasih partnership kayak gitu. Jadi untuk sekarang aku bisa bilang bahwa untuk buat jualan UMKM entah apapun itu ya, khususnya mungkin produk-produk yang harga-harganya terjangkau, Betul. kayak di bawah 100 ribu gitu-gitu, itu di TikTok laku banget. Kadang kalau kalian lihat nih teman-teman ya, kalau coba lagi scroll-scroll, lihat yang lagi ada keranjang kuningnya, lihat yang lagi live, itu produk-produk itu bisa kelihatan terjual 1000 pieces, 2000 pieces, gokil banget. Jadi menurutku buat teman-teman UMKM, wajib banget sih bikin konten start dari TikTok. Entah bikin ASMR, proses pembuatan sambal misalkan, dan lain-lain ya, bikin videonya yang keren. Plus jangan lupa live juga. Karena sometimes mungkin kita juga dikasih boost traffic juga dari TikToknya kalau kita rajin live gitu sambil jualan. Itu sih. Benar, makanya kenapa kita juga di Pertamina Sma Expo 2022 juga ada yang namanya TikTok Challenge. Dan kalau misalnya bingung gimana caranya, nih ada 2 orang yang sangat pintar banget, bisa membantu banget tentunya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kira-kira bingung mau membuat konten seperti apa. Dan betul banget kalau misalnya menggunakan TikTok Shop untuk jualan produk-produk yang ada. Daripada misalnya kita harus mengeluarkan uang untuk buka toko misalnya ya. Betul. Kenapa nggak toko online aja, kita nggak harus bayar per bulan, betul? Betul. Ya kan, kalau misalnya memang mau punya KOL atau misalnya dibilangnya aku mau endorse deh. Betul. Itu dibilangnya apa, TikTok affiliate. TikTok affiliate. Affiliate Iya, jadi gitu ntar kan si ya. kreatornya dapat komisi dari si yang ngasih brandnya itu. Aduh dimudahkan banget tentunya. Jangan lupa latihan buat live. Ada beberapa orang yang mungkin depan kamera kikuk, bener gak sih? Betul. Nah gimana sih caranya buat ngilangin kikuknya? Padahal dia harus yang namanya jualan banyak dong Harus ngobrolnya. ngomong depan kamera. Harus bener-bener komunikatif. Betul. Ini depan kamera malah ngeliatin ya viewersnya baru 1, Iya. itu pun adek gue gitu. Kadang Gimana? emang gak bisa bohong kayak aku juga kan 9 tahun jadi freelancer, videographer. 9 tahun loh, video boleh editor. tepuk tangannya dong, 9 tahun loh. Dia suka bikinin video gitu ya. Tiba-tiba masuk ke era pandemi, mau gak mau buat datengin klien traffic, mau gak mau masuk sosmed nih. Begitu taruh kamera ngadep ke muka, Yes. wah keringet dingin. Padahal ruangan ber-AC, bener gak mas? Terus apa yang udah mau omongin itu gak keluar, padahal gak ada orang gitu kan. Jadi sebetulnya jawabannya adalah itu karena bukan gak bisa teman-teman. Menurutku karena aku yang dari awalnya begitu, sekarang bisa. Berarti bisa semuanya. Jadi jawabannya adalah karena kita belum biasa. Jadi yang aku lakuin dulu dikasih tau mentorku adalah ya sekarang kalau mau latihan mau bikin konten di sosmed, setiap dari manapun, dari acara kayak gini pulang, nyalain kamera, ngomong depan kamera, ceritain hari itu ngapain. Udah gak usah di post kalau belum pede, gak apa-apa, simpen aja di galeri, nonton lagi, bikin tiap hari sampai udah biasa, post. Gak bakal dipanah sama orang kok kalau di post ya kan, gak bakal di
arak sama orang gitu, kita nggak akan kenapa-napa kok. Intinya gini, yang teman-teman harus sadarin adalah basically orang-orang di sosmed itu bener-bener egois dan nggak peduli sama kita. Jadi ya nggak usah takut di hate, nggak usah takut di judge dan lain-lain. Bikin aja, bikin terus, semangat terus pokoknya sampai nanti suatu saat akan ada teman-teman yang hina atau yang ngejudge nanya gimana tuh lu punya caranya bisa sampai punya 100.000 followers kayak gitu sih. Wih, oke boleh tepuk tangannya dulu dong. Ini ide dan masukannya betul-betul bisa bikin kita jadi lebih pede lagi sih sebenarnya. Apalagi mungkin buat kita yang keseharian itu ya udah berkutat dengan orang-orang yang kita kenal. Sementara untuk live itu kan kita harus berhadapan dengan orang yang kita kenal. Jadi kalau misalnya harus terbiasa dulu gitu kali ya. Harus terus cobain ngobrol terus dulu. Iya. Kalau emang nggak pede nggak usah live, disimpan di draft aja tuh. Draft aku aja sampai berapa ratus banyak untuk video. Aku kayak gitu dulu. Oh gitu kayak ya gitu sama serius ya. aku praktekin karena emang susah juga emang. Aku nggak apa namanya nggak yang bilang ini gampang harus kita praktekin. Emang ada prosesnya gitu. Sampai akhirnya jadi mulai confident ngomongnya, mulai lancar, sampai akhirnya berani post. Jadi nggak apa-apa emang harus ada step by stepnya Kak. Oke, berarti sekarang kamu udah pede? Aku udah bikin 1.000 konten di sosmed. 1.000 konten gimana gak pede? Berbicara tentang konten, bagusnya nih ya, mungkin di sini ada juga teman-teman yang dia udah foto bagus nih Mas, ya kan? Fotonya udah keren, videonya udah keren, konten udah jadi. Posting jam 12 malam bener nggak? Jangan dong, orang udah pada tidur kan. Karena baru beres jam 12, daripada besok lupa aku posting jam 12. Berarti ada waktu-waktu prime time ya? Yes. Boleh di-share dong, oke Mas Yuda dulu deh. Kalau aku pribadi lebih baik gini, sosmed itu menuntut kita untuk konsisten, upload. Tapi konsisten bukan artinya harus upload tiap hari. Kadang orang salah tangkap, oh harus konsisten dan tiap hari. Oh gitu ya, Aku pikir upload, juga konsisten tiap hari enggak ya? Enggak, aku sehari upload, sehari enggak. Jadi cuma seminggu 4-3 konten. Oke, berarti kamu ada konsistennya dalam 1 minggu 3 atau 4? Yes. Oh oke. Iya, jadi gitu teman-teman jangan salah karena bisa burn out juga. Dulu juga awal-awal emang aku bener-bener 30 hari ya 30 konten. Tapi akhirnya burn out juga dan kehabisan ide capek juga gitu kan. Nah makanya konsisten tuh wajib. Kenapa? Karena gini guys, coba ya logikanya gini. Platform Instagram, TikTok pengen orang banyak stay di platformnya tersebut. Benar. Betul ya? Nah dengan kalau kita bikin konten yang bikin orang lain stay di platformnya mereka, konten kita bakal diboost sama mereka. Diapresiasi lebih sama TikTok ataupun sama Instagramnya. Itu yang aku pelajarin. Contoh kayak hal-hal simple tips and trick nih ya dikit ya. Aku kalau balesin komen gak langsung aku balesin komen. Tunggu setengah jam atau 1 jam mungkin biar orang yang gak buka IG dulu. Kalau aku balesin dia, kalau aku bisa bawa orang dari gak buka IG gara-gara aku balas komennya dia masuk ke IG. Itu biasanya kontennya bisa cepet naik. Oh gitu? Iya, jadi kayak kita bener-bener bisa bikin orang datang ke platformnya mereka. Jadi mereka mengapresiasi konten kita ke depannya. Jadi kita diamin dulu gitu? Kalau aku biasanya gitu. Ini Nggak masih apa-apa, try ini and juga error. tips buat kita juga Iya, loh. jadi aku juga belum tahu ini ilmu pastinya. Tapi cuman Oke. ternyata kalau diomongin si platform seneng, kalau ada kreator yang bikin orang banyak stay di platformnya, makanya dia akan boost konten kita. Begitupun di story, kalau aku story cuman repost, story gini doang gak ada yang nonton. Tapi kalau misalkan aku bikin Q&A, aku jawabin semuanya, orang kan nungguin. Ceritain sesuatu, itu bisa sampai naik view story-nya Kak. Oke, Kayak gitu. oke. Berarti kalau untuk jam-jamnya untuk kita posting jam berapa? Kalau aku sendiri di jam prime time biasanya. Biasanya jam 9 pagi sebelum orang. Iya, Oke, sebelum dicatat orang. Ibu, Bapak iya. silakan kalau misalnya mau posting berarti prime time-nya jam? Jam 9 pagi, kenapa? Karena orang baru Kenapa? sampai kantor nggak langsung kerja, biasanya Betul. scrolling sosmed dulu. Iya benar. Satu itu, yang Sambil kedua. ngopi-ngopi sebelum iya, kerja. Oke, jam 9 ya. betul. Yang kedua? Jam 12 siang. Lagi Makan istirahat. siang. Jam pas setengah 1 masih pada buka sosmed. Yang terakhir jam 5 sore, orang lagi di kereta OTW pulang. Iya, Itu itu bener biasanya. banget, itu prime time boleh tepuk tangannya dong. Iya. Ada 3 waktu ya, jadi sekali lagi jam orang-orang sebelum beraktivitas yaitu jam 9. Betul. Di saat kita lagi istirahat ataupun makan siang sampai jam 1 atau mungkin setelah sholat di musola, Iya. bukan dulu biasanya Biasanya kan. pasti gitu, orang udah adiktif banget. Betul, atau mungkin jam pulang kantor, entah itu kena macet ya kan, ya walaupun gak boleh pegang handphone, tapi kalau lagi macetnya stuck boleh lah. Iya. Atau mungkin lagi di Rata-rata kereta gitu. ya kan, daripada Betul. nonton drakor ya gue banget. Ambil belanja lihat sosmed, seperti itu. Betul, kan? Baik, nah kali ini dari Mas Fauzan silahkan, kalau misalnya untuk foto sendiri ada jam-jam prime time juga gak sih, sama gak sih sama Mas Baik? Sama aja ya. Sama aja Iya, ya? itu kan masalah posting ya, sama aja. Sama aja Sama. jamnya banget sama jam 9 Iya benar gitu. benar. Pasti sama. Itu tuh sebuah
apa ya, emang begitu ya. Yang udah prime time orang Prime buka time, sosmed jam segitu. Oke, berarti Iya. selama ini aku salah kalau misalnya aku posting jam 12 malam, Enggak. pantesan yang Orang nge-like udah cuma tidur. 10 orang. Tapi besok pagi bertambah 15 orang. Oke, Iya. jadi sebenarnya banyak sekali yang harus dipikirkan dari kita mulai bagaimana sih untuk branding atau dinaikkan gitu ya untuk brand-brand yang akan kita jual. Jadi kalau misalnya teman-teman perwira atau misalnya teman-teman dari Mitra Binaan Pertamina ini masih baru misalnya punya sosial media, entah itu mau menggunakan platformnya TikTok, Instagram juga sebenarnya masih bisa kan buat jualan? Betul, Masih betul bisa bisa, kan ya? bisa. At least kalau mungkin kalau misalnya di produk biasanya di Instagram katalog sih. Paling Biasanya, enak. benar. Mungkin kayak Mas Fauzan tadi bikin katalog Yes. desain atau mungkin ya video juga. Aku mau kasih ide konten juga buat UMKM mungkin yang jualan fashion. Itu dia biasa. Aku juga sempat kerja di produsen pakaian dulu. Oh seriusan? Jadi videographer. Baik. Kita biasanya bikin konten mix and match. Oke, Satu gimana tuh? sama misalkan baju si produsen pakaian ini tuh ada Oke. banyak bajunya, baju sama celana, bawah, berarti ini atasan. fashion ya. Kita bikin mix and match. Jadi rekomendasi style untuk ke kantor, rekomendasi style untuk kalau mau ada acara, Nah itu mau biasanya ketemu di-share-nya di? di Reels, kalau enggak di TikTok ataupun pas live juga bisa mix and match dengan model yang memang mendukung buat si produk tersebut kayak gitu. Oke, nah dari semua platform yang paling sering digunakan apa Mas? Aku waktu itu masih kerja di tahun 2018 berarti waktu itu masih Belum di ada. Instagram. Instagram masih fokus ya. di Instagram. Sekarang guys ini penting banget buat semuanya kan bikin konten vertikal ya. Kalau vertikal video itu bisa diupload di TikTok, di Instagram sama di YouTube Short. Betul. Upload semuanya. Karena nggak akan semuanya resultnya sama. Kadang di TikTok meledak 600 ribu, di Instagram cuma 30 ribu, 40 ribu. Jadi semuanya upload aja konten yang sama nggak apa-apa. Oke, Kayak gitu. jadi Kayak kita gitu. juga bisa mendapatkan istilahnya sambil apa menebar jaring ya nggak sih? Betul, di semua sosmed. Jadi kapanpun mau itu pakai platform apapun yang kita punya, siapa tahu ada dari salah satu atau mungkin semua platform itu bisa langsung meledak ya kan? Betul banget. Kak. Wah, oke baik. Mungkin punya tips juga? Silakan Mas Fauzan. Tips gimana Pak? Tipsnya bagaimana kita dari mulai mempersiapkan foto yang cakep dengan mempersiapkan produk-produk yang memang sudah kita pilih dulu nih ya untuk bisa menjadi brand yang menjadi pilihan lah dan beda dari yang lain. Betul. Sebelum kita nanti jawab pertanyaan teman-teman yang lainnya. Ya jadi untuk foto produk itu memang kita harus bermain dengan aksesoris tadi ya. Jadi ada properti, jadi sebenarnya produk kita ini bisa sendiri atau satu aja produk kita gitu. Cuma kalau misalkan didampingi dengan aksesoris yang menarik, itu jauh lebih menarik gitu. Jadi sebenarnya penataan dan cahaya itu faktor utama banget dalam foto produk. Oh, oke. Aku nambahin dikit Kak. Penting banget perhatiin materinya Mas Fauzan tadi. Benar, Karena di TikTok sekarang viral juga fitur fotonya. Tahu ada yang nonton konten Sinta dan Jojo nggak yang ceritanya dia dulu SMA tapi di slide-slide di TikTok. Itu rame banget dan semua UMKM dan yang punya bisnis ngikutin. Dulu bangun bisnis susah diceritain. Nggak mungkin dong dari 200 ribu orang yang like nggak ada yang beli produknya. Betul. Iya itu ikutin. Sekarang dengan foto juga bisa masuk TikTok sekarang. Benar. Penting banget. Nggak cuma Benar. video. Jadi kita sebenarnya banyak banget sih ya Betul, cara. Gak betul. usah malu kalau misalnya dibilang, ih ngikutin. Ya udah sih, yang Iya. penting kan kita juga menonjolkan apa sih sebenarnya perbedaan dengan Betul. produk kita dengan yang lain Lain, gitu betul. ya. Baik, kali ini sudah ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan sekali lagi kalau misalnya ada yang ingin bertanya untuk seluruh perwira dan juga untuk seluruh Bapak dan Ibu, seluruh mitra binaan. Baik yang tergabung secara online ataupun yang ada di sini kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Kali ini yang pertama pertanyaannya dari Winda Utari. Kalau mau pakai jasanya Mas Yuda atau Mas Fauzan untuk bikin foto, desain, produk ataupun video, kontaknya kemana? Nah silakan dari Winda Utari. Oke, kalau dari aku dulu ya. Kalau dari aku mungkin untuk sekarang lebih fokusnya untuk ke jasa video dulu. Karena yang fotonya masih belum ready ya, Andro ya. Jadi masih ke jasa video, biasanya kita ngeditin video buat konten di sosmed, itu bisa mungkin kontak ke DM dulu nggak apa-apa. Nanti aku arahin ada sebenarnya Mas Aldi yang handle itu semua dan yang ngerjain itu teman-teman kalau boleh tahu adalah lulusan-lulusan dari kelas yang aku buat kelas Video Labs. Mantap. Iya, jadi lulusan-lulusan itu nggak cuma belajar, aku kasih tes, yang masuk seleksi aku siap kasih lempar-lemparin job. Karena kan sayang banget kalau ada orang-orang minta jasaku, nggak kepegang nih sekarang harus ngurus ke akademi, ya aku kasihnya ke mereka-mereka itu. Ih, mantap banget. Jadi selain kita juga bisa belajar jadi pinter, dapat kerjaan ya Betul. kan. Jadi boleh dong follow Instagram silakan loh. Yes, di alfaworks.id. Iya. Ya, atau ke kontenakademi.id juga boleh. Ya.
Nah itu dicatat ya. Nah kali ini silakan Mas Fauzan. Oke, untuk jasa-jasa di Visual Labs ya. Jadi bisa dilihat di website kita di visuallabs.id atau di Instagram kita di visuallabs_id. Oke, jangan mahal-mahal ya, aku nanti mau juga minta tolong. Oke baik, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan yang dari sini silahkan. Teman-teman dari online atau teman-teman dari offline kalau ada kalau ada pertanyaan angkat tangan boleh. Kalau nggak ada kita akan tutup tentunya untuk pertanyaan kali ini. Masih ada satu lagi, oh iya. Baik, sebentar. Oh iya, sekali lagi silahkan langsung saja apabila misalnya ingin bertanya langsung saja di xmexpo.pertamina.com betul ya. Dan satu lagi ini ada pertanyaan, mau beli baju yang dipakai Mbak Di. Oh seperti ini bajunya. Oke, yang pasti silakan langsung saja cek ke smexpo.com. Atau datang langsung saja ke FX gitu ya. Kita ramaikan tentunya untuk Pertamina Smexpo 2022. Dan tentunya kita juga masih di sini sampai dengan 4 Desember. Gimana? Baik, sekali lagi silakan langsung saja cek websitenya di smexpo.pertamina.com. Itu yang benar. Nanti boleh di situ kalau misalnya mau belanja-belanja. Karena tentunya kali ini juga acaranya diikuti oleh 555 mitra binaan. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Jadi kalau misalnya memang kita sekarang kan terpisah jarak dan waktu karena masih si COVID itu ya. Walaupun sekarang mudah-mudahan sih kita semua sudah di booster ya. Lebih aman kalau memang kena. Asal jangan dites katanya kalau kena COVID. Yang pasti bisa belanja secara online. Pokoknya silahkan langsung saja nikmati dan juga ramaikan untuk acara kali ini. Baik kalau begitu terima kasih banyak Mas Fauzan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Terima Mas kasih Yuda. banyak, Kak. Kami semua di sini menjadi lebih pintar, jauh lebih pintar, jauh lebih banyak ilmunya. Mudah-mudahan juga doakan kami semua mitra binaan Pertamina jauh lebih sukses. Amin. Amin, amin, amin. Boleh Semoga tepuk tangan bermanfaat. sekali lagi Bapak dan Ibu.